Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Sahibul bait, Bapak Ilman, keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan keteguhan iman sampai pada saat ini. Kita semua masih diberikan Allah kesehatan. Kita semua masih diberikan Allah kekuatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita guna untuk memenuhi undangan daripada saudara kita dalam rangka yakni bersyukur ataupun berdoa untuk almarhumah Ibu Fatma Wilis, yakni malam ke-7 daripada hari meninggalnya beliau. Mudah-mudahan almarhumah segala amal ibadahnya ketika di dunia diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semua kesalahan-kesalahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi anha. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, figur kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Karena dengan dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni seperti yang kita rasakan sampai saat ini, ad-dinul Islam, membawa agama Islam, agama yang sempurna, minadz zulumati ilan nur, menuntun kita dari kegelapan menuju yang terang benderang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada makalah ataupun hadis yang unzur maqala wala tanzur man qala. Nah, ini sering saya sampaikan ketika sebelum menyampaikan sesuatu, karena sedikitnya ilmu, tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan tentunya bagi kita semua, lebih-lebih bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Unzur maqala, lihatlah apa yang dikatakan, wala tanzur, dan janganlah kamu lihat man qala, siapa yang berkata. Walaupun yang berkata ilmunya sedikit, tapi lihatlah, dengarkanlah apa yang nanti kami sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam acara malam ke-7 meninggalnya Ibu Fatma Wilis ini, maka yang pertama adalah kematian itu adalah pasti. Bapak Ibu, sudah sering juga kami sampaikan, anak yang baru dilahirkan meninggal ataupun mati itu pantas. Anak yang masih sekolah mati juga pantas. Kita yang
sudah umur 40 umpamanya, ataupun 50 ataupun 70, meninggal mati itu juga pantas. Artinya siapapun makhluk hidup, lebih-lebih kita manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah mau ambil kapan, terserah yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna sesungguhnya kami ilaihi akan kembali, raji'un akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berarti setiap yang bernyawa pasti mati ataupun meninggal dunia. Tsumma ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada makhluk hidup ataupun kita sebagai manusia yang akan hidup di dunia ini kekal abadi. Sudah digambarkan bahwa Nabi kita, Nabi yang paling mulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa usianya ibu-ibu, bapak-bapak? Kurang lebih 63 tahun dalam banyak riwayat. Maka dari itu mungkin dan banyak usia segitu, kalaupun lebih itu bonus ataupun kurang dari itu. Dalam firman Allah yang lain disebutkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada kamu sekalian, maka la yastaqdimun la yastakhirun. Tidak ada yang bisa mempercepat ataupun menunda atau memperlambat. Jika ajal sudah datang, Allah berkehendak, maka saat itulah nyawa kita diambil oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia itu digambarkan oleh para ulama itu hanya sementara, sedang yang kekal ataupun hakiki itu adalah di akhirat nanti, Bapak Ibu sekalian. Namun Islam, agama kita mengajarkan kematian itu sendiri ataupun meninggal dunia bukanlah akhir dari segalanya, namun sebaliknya, melainkan sebuah pintu menuju kehidupan berikutnya yang kekal abadi. Kita di dunia itu ibaratnya hanya orang mampir minum, orang yang berpergian kemudian haus, mampir dan minum, pergi lagi. Nah seperti itu, karena saya baca di buku itu, kalau digambarkan oleh para ulama, sungguh sangat sebentar. Kalau tidak percaya, kita rasakan sekarang. Sepertinya kita merasakan baru aja kemarin Lebaran, sudah mau menuju bulan Ramadan. Baru aja kita kemarin usia, mungkin di usia sekolah, tiba-tiba udah usia segini. Nah, itu tidak terasa. Namun kematian ini adalah menjadi pelajaran bagi kita, khususnya yang diberikan Allah masih bernafas sampai sekarang. Apa kata Nabi dalam hadisnya itu? Kematian itu adalah pemutus daripada kelezatan. Artinya apa? Pemutus kenikmatan kita dengan dunia. Hubungan kita dengan dunia itu dicerailah dengan kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita sudah tahu bahwa kematian itu adalah pintu untuk menuju kehidupan selanjutnya yang kekal abadi, maka bagi kita yang masih hidup diberikan sisa umur ataupun bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan lain untuk kita tidak mempersiapkannya. Maka dari itu kami menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan
bukan untuk menuju kehidupan berikutnya. Karena pasti kita juga akan meninggal, namun kita tidak ada yang tahu kapan waktunya. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu illa kecuali liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Berarti Allah menciptakan kita semua ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Ada maqalah para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bapak Ibu, kalau Nabi punya kelebihan dikasih Allah namanya mukjizat. Ada mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular. Ada mukjizatnya siapa lagi? Nabi Isa. Ada mukjizatnya Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Maka kalau ulama diberikan kelebihan oleh Allah namanya karomah. Misalkan ada ulama yang diberikan Allah punya kelebihan dalam bidang tertentu, bukan mukjizat, namanya karomah. Nah, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Tapi juga tidak gampang kita laksanakan, karena istiqomah itu adalah sulit. Contohnya istiqomah adalah kita bisa sholat 5 waktu di masjid walaupun dalam keadaan misalkan kita sakit. Selagi kita tidak bisa berjalan betul-betul, maka kita ke masjid. Nah, itu istiqomah. Istiqomah itu artinya teguh pendiriannya. Artinya kontinu, selalu. Misalkan bila dia istiqomahnya dalam membaca Al-Quran 1 juz, maka 1 hari dia istiqomah 1 juz, tidak akan putus sampai meninggal dunia. Maka seperti ini dikatakan oleh para ulama, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Tetapi ini sangat sulit kita laksanakan. Terkadang ibadah kita seperti layaknya puasa Senin Kamis. Kadang sekarang ke masjid, kadang besok tidak. Kadang sekarang membaca Al-Quran, besok ternyata ada kerjaan lain yang sehingga meninggalkan membaca Al-Quran. Istiqomah itu ringan di bibir, tapi susah untuk dilaksanakan. Istiqomah dalam hal sholat, misalkan sholat yang wajib saja terutama, karena begitu pentingnya sholat. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ma'un yang sama-sama kita hafal, wailul lil musallin. Jika berhenti di situ maka artinya celakalah bagi orang yang sholat. Dilanjutkan ayat berikutnya, makanya bacanya kalau wailul lil musallin biasanya orang disambung dengan ayat berikutnya supaya tidak terputus artinya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, umpamanya kita punya komitmen dalam hati kita istiqomah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, sesuai dengan hadis Nabi, as-sholatu fi awwali waqtiha. Sholat itu yang paling pertama adalah di awal waktu. Itu saja susah kita laksanakan. Mungkin maghrib isya subuh bisa, ataupun maghrib isya bisa subuhnya tertinggal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka kita perlu mempersiapkan dari sekarang. Mungkin yang belum atau yang sudah, maka kita harus berkomitmen untuk bisa istiqomah. Apapun itu rintangannya, apapun halangannya. Istiqomah bukan hanya dalam hal sholat dan membaca Al-Quran ya Bapak Ibu. Istiqomah dalam hal berbuat baik kepada keluarga misalnya, kepada tetangga, dan yang lain-lain. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah memperbanyak amal soleh. Ini dijelaskan juga dalam firman Allah, sudah pasti kita hafal.
dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi waktu, sungguh pentingnya waktu. Allah menggunakan wawu qasam di situ. Wawu qasam itu yang berarti sumpah. Demi waktu, kata Allah, karena sangat pentingnya waktu. Termasuk adalah hidup kita ini, waktu kita di dunia. Kan permintaan kita sudah jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau saya itu setuju dengan, kalau Bapak Ibu tahu yang dengan namanya Gus Baha, saya itu sering dengar ceramah dari Ustaz Adi, Ustaz siapapun saya dengarkan. Tapi saya mendengarkan Gus Baha itu bilang begini, ketika ada ulama ataupun ustaz lain yang kadang mungkin menyampaikan dunia itu tidak penting, akhirat lebih penting, nah itu tidak bisa. Karena kita memetik hasil di akhirat tanpa dunia tidak mungkin. Maka dunia itu hakikatnya sama-sama penting dengan akhirat, atau bahkan lebih penting, Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunia dulu ya Allah, Bapak Ibu, di dunia dulu. Kita dikasih Allah sehat untuk ibadah, kita dikasih Allah misalkan kelebihan rezeki yang banyak untuk ibadah. Semuanya adalah fid dunya hasanah, kemudian wa fil akhirati hasanah. Nah, di dalam surat Al-Asr itu Allah berfirman di situ, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah mengatakan di situ, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu akan mengalami rugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali ini adalah ada 3 orang yang beruntung. Salah satunya adalah wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Banyak beramal soleh, Bapak Ibu. Walaupun kita misalkan sedang berjualan, kita niatkan jualan ini untuk mencari nafkah lillahi ta'ala. Kita sedang bekerja dimanapun, di kantor, baik itu di rumah, dimanapun, mungkin kita bersih-bersih masjid, kita niatkan lillahi ta'ala. Itu semuanya beramal soleh. Ada ulama berpendapat kalau semua kerjaan itu diniatkan karena Allah, maka pahalanya dapat. Tapi kalau tidak diniatkan karena Allah, tidak dapat. Hanya terletak pada niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu semua amal tergantung pada niat. Bahkan amal baik kalau niatnya tidak baik, maka Bapak Ibu tidak akan mendapat pahala dari Allah. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah Bapak Ibu memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Ini sudah sama-sama kita tahu, insya Allah yang saya sampaikan ini kita sama-sama tahu. Namun saya mengingatkan lagi, mumpung kita diberi Allah masih bisa bernafas, masih sehat, maka perbanyaklah membaca bukan hanya di masjid tuh Bapak Ibu membaca Al-Quran tuh. Di dunia ini semua tempat boleh kecuali hanya satu, yakni di kamar mandi, di toilet itu nggak boleh membaca Al-Quran. Di gereja boleh Ustaz, ya selagi ada tempat lain ngapain di gereja, kecuali kalau udah tidak ada tempat lain. Kalau di toilet memang semua ulama sepakat tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi. Maka memperbanyak membaca Al-Quran ini harus kita persiapkan. Apa dalilnya? Hadis Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatil Qur'an. Apa kata Nabi? Ibadah yang lebih utama di antara umatku adalah membaca Al-Quran. Ini tentunya di luar ibadah yang diwajibkan seperti sholat, zakat dan lain-lain. Kemudian hadis Nabi yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini sudah kita ketahui semua. Hadis ini banyak kita hafal dan riwayatnya adalah Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kamu semua adalah yang belajar Al-Qur'an. Belajarnya kapan? Jangan kita artikan belajar Al-Quran anak sekolah itu, bukan Bapak Ibu.
tidak ada batasnya, kata Nabi belajar itu. Utubul ilma minal mahdi ilal, tuntutlah ilmu dari kita dilahirkan ibu kita sampai kita meninggal dunia. Menuntut ilmu itu tidak sekarang sudah mudah, harus di hadapan guru, kita buka HP bisa menuntut ilmu. Tapi kalau kita buka HP, alangkah baiknya dan wajib kita menanyakan kepada guru. Apalagi di masjid kita kan setiap pekan, setiap minggunya ada kajian, banyak kita tempat untuk bertanya. Kemudian Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat untuk apa? Syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan Bapak Ibu. Ketika kita di akhirat nanti yang bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita itu antaranya adalah Nabi Muhammad, itu pasti memberikan syafaat, itu pasti. Yang lainnya adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita bila tidak pernah kita baca, bahkan kita sentuh aja tidak pernah. Nah, bukan yang dikatakan banyak membacanya, bukan, tapi kembali yang poin pertama tadi, kalau kita bisa istiqomah. Ada orang yang punya satu ayat, maka satu hari satu ayat. Atau kita sesuaikan. Saya itu kalau ngasih tahu ke anak-anak itu gampang sebetulnya orang membaca Al-Quran itu. Nah, kalau mau mentargetkan, sudah diatur oleh Allah. Sholat itu yang diwajibkan ada 5. Ikutilah di dalam sholat itu. Sebelum sholat duduk baca 1-2 ayat. Sesudah sholat zikir sebentar, baca Al-Quran. Nah, jika kita sudah mengikutkan dalam sholat 5 waktu itu, misalkan 1 juz itu ada 20 halaman, dibagi 5, berapa? 20 dibagi 5? 4 halaman dalam 1 sholat. Sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Itu sangat mudah sebetulnya, tapi kadang kita susah melaksanakan. Yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Artinya kita berusaha untuk berakhlak yang baik terhadap sesama muslim. Saya teringat tadi ceramah di masjid yang disampaikan oleh Dr. Gulam Al-Fatih MA. Kita sekarang ini, zaman sekarang, banyak sekali perbedaan pendapat, namun itu menjadikan permusuhan, saling menyalahkan. Padahal kita sesama Islam, Pak. Harusnya kita memperbaiki hubungan dengan sesama, yakni kita mempersatukan. Menjadi tukang lem itu ternyata lebih susah daripada tukang kompor, ya Pak. Di zaman sekarang kita jadikan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat. Tidak akan kita bisa bersama selagi Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, insya Allah kita saudara. Kecuali Pak, Islam Tuhannya siapa? Bukan Allah. Kalau masih Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, insya Allah kita saudara. Yang kelima yang kita perlu persiapkan sebelum ajal menjemput kita, yakni menjauhi perbuatan dosa dengan maksimal. Kita tentu manusia biasa, hanya Nabi Muhammad yang maksum, artinya dijaga dari maksiat. Selain Nabi pasti punya dosa, apalagi kita. Insya Allah, bukan insya Allah, sudah pasti kita punya dosa. Namun usaha itu harus ada. Apa usahanya? Yakni kita berusaha selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi dosa-dosa ataupun menjauhi semua hal yang dilarang Allah. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Ma nazala bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bitaubatin, kata sahabat Ali. Tidak terjadi suatu musibah melainkan karena
dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan melainkan dengan taubat